Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua dengan saya, Bung Ropan. Apa kabar teman-teman? Ya, baik-baik saja tentunya. Salam buat keluarga. Dan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengatakan, ya, marilah sekarang kita bersama-sama penggemar sepak bola Tim Nasional Indonesia untuk mendukung ya timnas kita untuk pertandingan-pertandingan ke depan di Piala Dunia Grup C Zona Asia, dan mari kita bermimpi bersama. Ya, bagaimana tim nasional Indonesia kita bisa lolos ke Piala Dunia. Itu paling penting. Yang Pak Erick bilang, kita harus punya mimpi. Karena tanpa mimpi kita sulit untuk bisa mewujudkan. Ya, dan kita ingin, semua ingin, ya, tim nasional kita bisa ke Piala Dunia. Ya, itu menjadi harapan tentunya yang luar biasa. Dan untuk itu, sebelum mencapai ke sana harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh federasi atau PSSI. Upaya-upaya itu ya peningkatan ya kualitas permainan tim nasional Indonesia. Ya, walaupun kita tahu bersama sekarang sudah ada pergantian pelatih dengan Patrick Kluivert masuk, tetapi tetap kualitas tim harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan karena kita berlari ini semakin tinggi. Kata Pak Erick, setelah ada di putaran ketiga, kita akan lolos nantinya. Katakan ya itu masuk ke putaran keempat. Dengan catatan kita mendapatkan peringkat ketiga dan peringkat keempat di grup C, itu harus lebih tinggi, ya, naik terus. Ya, jadi memang tidak mudah bagi pelatih baru Patrick Kluivert untuk bisa membesut tim nasional kita. Tetapi diupayakan oleh Pak Erick bahwa tim nasional ini, karena kesempatan itu, chance itu ada sekarang. Walaupun sebenarnya itu kan harapan tuh bisa terjadi, kita bisa lolos di 2030 Piala Dunia atau 2034 itu Piala Dunia. Tapi mumpung di 2026 ini ada kesempatan, ya marilah kita bersama-sama ya mencanangkan tekad itu untuk membawa ya tim merah putih kita lolos ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, karena mereka bertiga menjadi tuan rumah ya secara bersamaan pada 2026. Peluang itu ada karena posisi nilai kita dengan Australia cuma terpaut 1,76, kemudian 6,666 antara Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, sehingga ini rame. Semua tim juga bersiap, bukan cuma Indonesia. Makanya Pak Erick ini concern benar, fokus benar. Jadi kita harus serius. Kalau ingin tim nasional kita bisa lolos, ya harus sangat serius. Cina sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ya, Bahrain, yang kemarin bahkan mereka sukses di Piala Teluk, kita tahu bersama. Ya, dan itu akan menjadi lawan utama kita bertanggal 25 Maret yang akan datang. Nah, kalau kita tidak siap dengan benar akan sulit dalam persaingan. Kita boleh memang hampir mengalahkan mereka dan bermain imbang 2-2 di markas Bahrain, tetapi itu sudah lewat. Tidak boleh menjadikan acuan lagi. Ya, dengan perkembangan yang ada saat ini ya, mereka semakin baik dalam persiapan, ya kita juga tidak boleh tinggal diam. Makanya kita harus fokus, harus lebih baik lagi. Pemain-pemain yang datang itu yang nantinya akan coba untuk dimaksimalkan, kata Pak Erick. Ya, kemarin sudah berbicara dengan saya bahwa dia akan upayakan. Sudah ada Ole sekarang berproses, dan Jairo. Paling tidak ada 2 pemain ini tambahan. Kita tambah kuat. Ya, untuk di 2 sektor ya, di depan lini serang kita dan di lini tengah. Ya, akan lebih baik. Makanya kita mendukung ya. Pak Erick mengajak, oke lah kita move on aja sekarang untuk timnas. Karena timnas ini bukan milik siapa-siapa, kata Pak Erick. Bukan milik seorang Erick Thohir. Bukan milik PSSI, ini milik rakyat Indonesia semua. Makanya kita harus mendukung tim nasional kita ini. Jangan kita hancurkan. Ya. Jangan dengan kita ini hanya terbelah-belah dengan dengan keadaan yang ada saat ini. Tapi kemudian sepak bola kita hancur. Ya, janganlah, kita maju bersama-sama. Karena Pak Erick udah bilang, dia juga tidak akan selamanya di PSSI. Kalau memang diminta untuk mundur, ya dia akan mundur. Pak Erick sudah mengatakan, kalau bilang sudah sampai di sini, ya udah. Dan karena dia tidak punya ambisius apa-apa. Pak Erick udah bilang bahwa dia seorang ambisius, itu di hasil. Dia ingin hasil yang luar biasa dengan tim nasional kita. Sehingga masyarakat bisa senang. Ya, bukan mengejar jabatan, kedudukan. Dia udah punya semua. Untuk jabatan di Menteri BUMN, ya. Kemudian dia udah pernah di DC United, pernah menjadi owner di Inter Milan, sekarang di Oxford United. Jadi apalagi yang dicari oleh Pak Erick? Nggak ada kedudukannya. Dia hanya ingin bagaimana menciptakan, menoreh tinta emas sejarah bahwa Indonesia itu hadir di Piala Dunia. Itu saja. Karena kan
Pak Erik bilang tidak akan selama-lamanya juga di PSSI. Kalau ini sudah lolos, sudah bagus, nah kemudian di 2007 nggak terpilih lagi 2007, dia akan legowo. Dia udah bilang bahwa dia nggak lama-lama di satu bidang untuk terus bisa bertahan. Ya. Di koi juga dia nggak sampai 2 tahun. Ya. Di basket juga dia udah bilang kan. Tapi Pak Erik bilang dia hanya punya cita-cita. Bagaimana mengharumkan nama Indonesia lewat sepak bola. Itu saja. Pak Erik bilang. Tidak ada apa-apa. Apalagi berambisi sampai jauh ke depan. Sana udah singgung-singgung sampai ke 2029. Enggak. Pak Erik bilang enggak. Sekarang fokus bagaimana. Ya, dengan kedatangan Patrick Kluivert ditambah dengan 2 asistennya. Ya, Alex Pastoor dan juga dengan Dani Lansat ini, mereka harus bekerja keras. Ya, kenapa? Karena dituntut untuk bisa berprestasi, bisa membawa tim Indonesia mumpung kesempatan itu ada. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Untuk bisa bersaing sampai ke ronde berikutnya. Jika tidak bisa mendapatkan posisi kedua. Tetapi posisi kedua itu akan dapat jika kita bermain mendapatkan poin di Sydney menghadapi Australia. Memanfaatkan 2 laga kandang kita dengan Bahrain dan Cina di GBK. Itu yang menjadi harapan Pak Erik. Sambil kita berpikir untuk bagaimana bisa mendulang angka poin melawan Jepang. Walaupun itu terasa sulit. Tetapi kan bisa kalau sudah dengan tambahan pemain-pemain yang bagus-bagus. Paling tidak kalau kita bisa mendapatkan Jairo, mendapatkan Oleh, menghadapi 2 pertandingan di bulan Maret, tentunya pasti akan dipikirkan lagi adalah menambah kekuatan lagi di timnas kita dengan beberapa posisi. Pemain juga akan datang, 2-3 lagi akan masuk. Ini akan tambah kuat karena semakin tinggi, Pak Erik bilang harus kualitas pemain juga semakin bagus. Ya, bagaimana kita mau bersaing ke Piala Dunia? Ya, kalau kita dengan pemain-pemain yang seadanya, jadi harus ada. Kalau Jepang dengan 21 pemain top mereka bermain di Eropa atau di Australia yang itu 17-18 pemain mereka, kita juga harus punya seperti mereka. Sehingga kedalaman skuad ini itu imbang, ya, balance. Tidak hanya mengandalkan di starting 11, tapi juga ada pemain-pemain cadangan ini yang sama mutusnya ketika ada pergantian pemain itu sama kualitas mereka. Itu yang diinginkan karena sebuah tim itu harus punya kedalaman skuad yang oke. Ini yang dirintis oleh Pak Erik. Ya, pelan-pelan. Jangan kesusu dulu untuk bisa menambah. Oh, tambah ini, Pak Erik bilang. Ini 2 dulu sementara akan dimaksimalkan. Setelah ini baru bisa melihat lagi apakah ada 2 lagi atau 3 pemain lagi untuk masuk. Nah, itu kan step by step, Pak Erik. Karena semua pemikiran Pak Erik hanya akan dituangkan untuk demi ya Indonesia, buat tim nasional kita yang kita sayangi, yang kita banggakan. Itu ya, Pak Erik. Jadi goalnya ke sana. Jadi semua akan puas. Pak Erik bilang, bukan dia yang puas. Masyarakat akan puas kalau hasilnya bagus. Tapi kalau hasilnya buruk, jelek, tentunya kan ada konsekuensinya, ada risikonya. Pasti akan banyak lagi kecaman-kecaman yang akan datang. Ya, karena tidak becus mengurusnya. Pak Erik bilang, saya nggak mau. Saya ingin serius. Makanya dukung. Ya, dukung semuanya bukan buat dia. Dukung tim nasional. Ya, mensupport tim nasional. Ya, karena ini milik bersama tim nasional ini, milik kita semua, bukan milik satu orang, satu golongan dan macam-macam, bukan milik PSSI. Pak Erik bilang. Nah, sekali lagi dia bilang, dia tidak akan selamanya di PSSI. Kalaupun di PSSI ini timnya, misalnya kita dapat prestasi bagus, lolos ke Piala Dunia, yang Pak Erik bilang 2027 juga dia nggak dipilih nggak apa-apa, ya kan? Atau tahun depan juga jadi suruh mundur juga nggak apa-apa. Yang penting sudah ada rasa kepuasan bahwa dia sudah berhasil ya membawa tim nasional ini terbang tinggi. Itu tidak ada ambisi lebih dari itu. Ambisinya sekali lagi dia bilang, catat kan, seperti dalam wawancara dia dengan Liputan 6 ya, dengan sahabat saya Glenn, dia bilang bahwa dia ingin adalah hasil. Itu ambisi dia, hasil yang paling utama bagi seorang Pak Erick Thohir. Marilah teman-teman semua ya, kita pencinta sepak bola nasional, ya kita dukung bersama upaya dari Pak Erik, dari PSSI ini untuk membawa tim nasional ini lolos ke Piala Dunia. Yang mendukung juga pelatih baru yang masuk, sama-sama karena yang kita utamakan adalah pelatih. Ya kan, saya berulang-ulang, pelatih boleh datang dan pergi, tapi tim nasional tetap tinggal, tetap ada di kita, ya ada di hati kita terus. Makanya mari kita Garuda, ya kita support habis untuk timnas kita. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.